Yang masih lapar, mau sambil makan, boleh anak-anak ya. Makan apa aja yang ada di rumah ya. Oke, boleh. Kita tambahan mungkin lebih santai ya, tidak seperti apa namanya, kita tidak seperti ketika pelajaran biasa ya. Kalian bisa sambil makan, sambil minum, boleh, silahkan. Oke, Ustazah share screen lagi, anak-anak. Ya, sudah Ustazah share screen. Minta tolong salah satu untuk bisa membaca ya. Ya, minta tolong Mas Haris. Nomor 1 Mas Haris dibaca. Tolong dibacakan soalnya, Mas. Ya, Mas Haris bisa mendengar suara Ustazah? Halo, Mas Haris. Yuk, minta tolong Mas Haris, nomor 1. Ada ini. Oke, ganti ya. Ya, minta tolong Mbak Naya, yuk. Nomor 1, dibacakan soalnya. Halo? Bisa didengar suara Ustazah, anak-anak? Yuk, silahkan Mbak Naya. Bisa minta tolong Ustazah untuk dibacakan soalnya, nomor 1. Ya, faktor pembawa sifat yang diwariskan dari maaf, yang menempati ruang tertentu di dalam kromosom dinamakan apa? Apa, anak-anak? Ya, silahkan beritahu Ustazah. Bisa chat Ustazah apa jawaban kalian. Ya, benar sekali. Terima kasih. Oh, ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah banyak yang menjawab dan kebanyakan jawabannya benar ya. Ya. Gen menempati ruang tertentu di dalam kromosom yang dinamakan apa? Dinamakan jawabannya adalah yang B, lokus. Jadi ini anak-anak. Lokus itu adalah apa? Adalah tempat ruangan tertentu di lengan kromosom yang di situ terdapat yang namanya gen, gitu ya. Itulah yang namanya lokus, ruang di dalam kromosom, tepatnya di lengan kromosom. Oh iya, tepatnya di lengan kromosom yang nanti di dalamnya di situ ada gen, gitu ya. Sekarang Ustazah mau tanya, kalau gen itu apa? Kalau gen itu apa, Nana? Ada yang bisa memberitahu Ustazah? Yuk, silahkan. Gen adalah, iya betul. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menjawab. Gen adalah faktor pembawa sifat. Ini berarti tentang materi genetik ya? Iya, keluar us besok, keluar. Faktor pembawa sifat itu adalah gen. Yang nanti gen ini akan diwariskan atau diberikan kepada keturunannya. Kalau sentromer apa anak-anak? Sentromer. Ada yang tahu? Ada yang bisa mendefinisikan sentromer? Sentromer? Ada yang tahu? Iya, betul. Sentromer adalah bagian dari kromosom yang letaknya di tengah-tengah, gitu ya, anak-anak ya, letaknya di tengah-tengah dan bentuknya bulat. Kalau nanti benar, yang jadi kaitan benang spindle, benar sekali. Jadi sentromer adalah bagian dari kromosom yang letaknya di tengah kromosom, dan bentuknya bulat. Jadi kalau kalian nanti jadi seorang ahli genetika ya, misalnya kalian fokus untuk mempelajari itu, kalian akan bisa mengamati yang namanya kromosom, anak-anak. Nanti kalian bisa mau kuliah di lebih mendalami tentang genetika ya.
nanti jadi yang kromosom ketika dilihat yang akan tampak paling terang atau paling cerah sendiri itulah sentromernya yang ada di tengah-tengah, gitu ya, yang ada di tengah-tengah dengan kromosom. Sekarang kalau kromosom apa anak-anak? Kalau kromosom itu ada yang tahu? Yuk, tolong diberitahu Ustazah. Kromosom itu apa? Ada yang tahu? Silahkan, mungkin bisa di chat Ustazah. Kromosom adalah kromosom. Oke, ada lagi. Ada lagi. Apa itu kromosom? Ya, betul. Ada lagi mungkin? Kromosom apa? Ada lagi. Kromosom adalah benar tadi ya. Jadi dia adalah kumpulan protein, gitu ya. Jadi kromosom adalah kumpulan protein yang bentuknya seperti pita, dan biasanya ini tidak biasanya pasti ya, dia sepasang, dan letaknya ada di mana kromosom? Letaknya ada di mana? Beritahu, tolong di chat Ustazah. Di mana letaknya kromosom anak-anak? Letaknya ada di dalam, benar sekali, iya, di dalam, pintar-pintar ya, sudah pada paham ya. Letaknya ada di dalam inti sel atau di nukleus. Inti sel atau nukleus. Semoga suaranya Ustazah terdengar ya anak-anak ya. Ini ya benar. Di dalam nukleus. Jadi paham ya anak-anak ya, bagian-bagian dari kromosom, kemudian locus, kemudian ada lagi yang namanya tadi sentromer, kemudian tadi ada yang namanya gen ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Kita ke nomor 2. Yuk, minta tolong nomor 2, tolong dibacakan Mas Haidar. Ayo Mas dibaca. Sifat yang dimiliki seorang anak adalah warisan dari apa anak-anak jawabannya? A, B, C, atau D? ayah dan ibu. Iya, oke, betul sekali. Gampang ya. Sifat yang dimiliki seorang anak adalah warisan dari C sama Do sama ya, anak-anak ya. Dari ayah dan ibunya. Tadi biasa ngantuk mungkin ya. Ya, jadi jawabannya ada 2. Sifat yang dimiliki seorang anak adalah warisan dari ayah dan ibunya. C dan Do jawabannya, karena sudah memberikan pilihan yang sama untuk C dan Do. Ya anak-anak ya, dari ayah dan ibunya, betul sekali. Jadi yang namanya seorang anak itu sifatnya adalah perpaduan dari ayah dan ibunya. Gitu ya. Ayahnya, kenapa dapat dari ayahnya? Karena ayahnya kan mempunyai gen yang nanti diturunkan kepada anaknya. Lewat apa? Apa yang disumbangkan ayah? Melalui apa? Ayah menurunkan gen atau sifat kepada anaknya lewat, oke, ada yang jatuh Ustazah. Benar sekali, lewat sperma anak-anak. Dan sperma itu adalah sel gamet atau sel kelamin ya, dan di dalamnya ada inti selnya juga. Di dalam inti sel ada gennya, dan gen itu nanti yang akan diwariskan atau diturunkan kepada anaknya. Itu ya, faktor pembawa sifat. Sedangkan ibu dia nanti juga membawa sifat, ya ada gen yang nanti juga akan diwariskan kepada anaknya. Lewat apa? Menurunkan sifat kepada anaknya lewat
Oke, sudah ada yang chat Ustazah. Benar sekali. Terima kasih. Lewat sel telur. Ya, anak-anak ya. Lewat sel telur. Jadi, yang namanya sel telur dengan sel sperma dan sel sperma itu disebut juga adalah sel gamet. Mereka adalah sel gamet, ya. Mereka itu sel gamet, disebut sebagai sel gamet. Dan sel gamet ini yang nanti di di dalam inti selnya terdapat yang namanya materi genetik yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya, gitu ya. Ada materi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Begini, ya anak-anak, lewat proses peristiwa, namanya peristiwanya apa? Bertemunya sel telur dengan sel sperma, namanya peristiwa apa? Beritahu saja. Ya, terima kasih, benar sekali. Lewat peristiwa namanya adalah peristiwa fertilisasi. Fertilisasi atau nama lainnya pembuahan. Atau pengertiannya adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Paham ya, anak-anak ya? Begitu. Oke, lanjut nomor 3. Ya, Ustazah minta tolong Mbak Fatihah, nomor 3. Tolong dibaca. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat adalah. Ada yang tahu jawabannya? Silahkan Ustazah minta tolong untuk di chat. Bertanggung jawab terhadap penurunan sifat. Oh, jawabannya beda-beda ini. Oke. Jawabannya beda-beda ya. Ya, Ustazah perjelas ya anak-anak ya. Ini Ustazah beritahu. Bagian sel. Bagian sel itu berarti yang dimaksud di sini adalah organel sel anak-anak. Jadi jangan yang paling kecil, jangan yang bukan termasuk organel sel, jangan. Jadi di sini yang dinamakan bagian sel itu adalah maksudnya adalah organel sel. Organel sel yang ada di dalam sel. Bagian sel adalah yang dimaksud di sini adalah organel sel. Nah, kalau organel sel berarti jawabannya yang mana? Iya, betul. Ada yang benar, ada yang kurang tepat. Tidak apa-apa. Yang penting nanti kalian tahu. Jadi bagian sel ini adalah organel sel. Mana bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat? Jawabannya adalah nukleus atau inti sel. Ini ya. Jadi bagian sel adalah organel sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat adalah nukleus atau inti sel. Di mana nanti baru, jadi inti sel ini adalah bagian dari sel. Nah, sekarang kita baru membahas bagian dalamnya inti sel gitu. Yang nanti ada materi genetik ya di situ ya. Tapi kalau pertanyaannya bagian sel, berarti kamu jawabnya inti sel itu atau nukleus. Gitu ya. Sedangkan dari itu ada kromosom, DNA itu kan susunan dari inti sel itu sendiri, gitu kan, anggota atau komponen dari inti sel itu sendiri, begitu. Itu ya anak-anak, paham ya? Oke, sekarang sudah mau tanya, di dalam inti sel ada apa? Beritahu saja. Di dalam inti sel ada apa? Oke, sudah ada yang chat. Di dalam inti sel ada kromosom, betul. Ini kamu harus tahu. Jadi seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam inti sel? Ada kromosom. Tak ulang-ulang terus ini, kalian harus tahu anak-anak. Kemudian di dalam inti sel ada kromosom. Sekarang di dalam kromosom, tepatnya di lengan kromosom, ada apa? Tepatnya di dalam lokus. Tepatnya di tempat yang namanya lokus. Di dalam lokus ada apa? Ada gen, betul. Ada gen anak-anak. Jadi di gen tadi sudah tahu.
bahwa gen adalah faktor faktor pembawa sifat gitu ya. Jadi ada gen. Terus sekarang pertanyaan lagi, di dalam gen gitu ya, atau penyusun gen. Di dalam gen ada apa? Di dalam gen atau penyusun gen itu ada yang tahu? Oke, sudah ada yang chat Usadah, betul. Asam nukleat. Ada asam nukleat, betul. Yang tersusun atas apa asam nukleat itu? Jadi asam nukleat tersusun atas DNA dan juga RNA. Ada asam nukleat ya anak-anak ya, yaitu yang tersusun dari DNA dan RNA. Harus tahu loh ya. Kalau DNA itu bagaimana anak-anak? Bentuknya seperti apa DNA? DNA bentuknya seperti apa? Yuk beritahu saja. Double helix, betul. Rantai ganda terpilin, benar sekali. Ya, bentuknya double helix ya. Tak bilang gini aja. Atau berupa rantai. Rantai ganda terpilin. Atau nama lainnya double helix. Ini kalau DNA. Terus kamu juga harus tahu komponennya ya, nanti dibaca ya. Kalau RNA bagaimana anak-anak? Kalau RNA bagaimana bentuknya? Benar sekali. Rantai apa? Kalau RNA rantai tunggal. Gitu ya. Jadi kalau RNA rantainya cuma satu, rantai tunggal atau single boleh, gitu ya. Oke, paham? Lanjut nomor 4 sekarang. Ustazah minta tolong dibacakan nomor 4 Mbak Sekar. Persilangan antara genotip A besar, A besar, B besar, B besar dengan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil akan menghasilkan F1 dengan genotip. Apa anak-anak? Persilangan antara genotip A besar, ini harus tahu ya. Ustazah tekankan sekali lagi. Kalian harus tahu cara menentukan gamet. Kalau tidak tahu, tidak bisa mengerjakan besok. Cara menentukan gamet harus tahu. Nah, begini kan? Cara menentukan gamet. Kalau di ya, A besar, A besar. A besar, A besar. B besar, B besar. Seperti ini ya. Ini ya anak-anak ya. A besar, B besar, B besar. Menentukan gamet adalah ada 4 langkah. Harus tahu. Ini dengan ini satu. Ya. Yaitu apa itu? A besar, B besar. Harus tahu loh ya. Nah, tidak tahu kamu susah. Terus mana lagi langkahnya harus tahu. Lagi yang itu lagi dengan sebelahnya. 2. Ini ya. Apa? A besar, B besar. Terus lagi yang ketiga. Ini dengan ini. Ini ya, anak-anak ya. Apa itu? A besar, B besar. Satu lagi. Ini dengan ini. 4. Ya, apa itu? A besar, B besar. Itu anak-anak. Sama semua kan ini kan? Kalau sama semua, berarti tulis satu saja. Kalau sama semua, tulisnya satu saja. Tak hapus yang ini. Begitu ya, paham ya? Menentukan gamet. Harus tahu loh anak-anak. Tidak tahu kalian tidak bisa mengerjakan persilangan kalau gametnya salah. Kalau yang ini, yuk beritahu saja apa gametnya A kecil, B kecil, B kecil. Beritahu saja, cek saja. Oke, ya benar. Sudah tahu ya semuanya ya. Insya Allah gampang ya biologi ya anak-anak ini.
Sebetulnya ada 4 sama kayak tadi, cuman karena sama, Ustazah tulis 1 saja. A kecil, B kecil. Sekarang yang kiri punya 1 gamet, yang sebelah kanan punya 1 gamet, yang kecil semua punya 1, yang besar semua punya 1 gamet. Sekarang menentukan F1, tinggal bagaimana anak-anak gabungkan saja. Tinggal gabungkan saja. Apa berarti? Berarti A besar A kecil, B besar B kecil. Seperti ini. Jadi seperti ini, ya. A besar A kecil, B besar B kecil. A jejerno karo A, B jejerno karo B, gitu ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya. A besar A kecil, B besar B kecil ini adalah anaknya atau F1. Ustazah mau tanya, ini homozigot apa heterozigot? Kita Ustazah. Homozigot apa heterozigot? Ya, betul. Sekarang pertanyaan Ustazah. Ada yang jawab. Heterozigot apa? Jadi A besar A kecil, B besar B kecil ini adalah heterozigot. Heterozigot apa? Heterozigot apa? Benar sekali. Disebut sebagai heterozigot penuh, boleh, atau heterozigot apa? Ada yang tahu? Heterozigot sempurna. Ya, betul. Sudah ada yang menjawab juga. Oh, bukan dominan anak-anak ya. Itu adalah heterozigot penuh atau heterozigot sempurna. Begitu ya. Kenapa kok dikatakan heterozigot penuh atau heterozigot sempurna? Karena kan ada 2 huruf, huruf A sama huruf B. Dua-duanya adalah heterozigot, besar kecil besar kecil. Gitu ya. A-nya itu besar dan kecil, B-nya juga besar dan kecil. Itu ya anak-anak ya. Itulah yang dikatakan sebagai heterozigot sempurna. Paham? Itu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita lanjut ya. Sekarang nomor 5. Tolong dibaca nomor 5. Minta tolong ke Mbak Berliana. Yuk. Nomor 5. Ada Mbak Berliana? Tidak ada? Ada yang tanya ini anak-anak. Kalau A besar, A kecil, B kecil, B kecil itu disebut apa, Us? Ada yang bisa menjawab? Kalau A besar, A kecil, B kecil, B kecil, itu disebut apa? Apa? Tak tulis ya, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Kalau seperti ini disebut apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, ada yang menjawab juga ya. Benar, ini namanya sama juga heterozigot, tapi karena ini yang besar, yang beda adalah A besarnya dan A kecilnya, itu yang heterozigot, sedangkan B kecilnya itu tidak, namanya tidak heterozigot sempurna, gitu ya, anak-anak ya. Itu heterozigot sebagian, gitu ya. Ini heterozigot sebagian, tapi dia heterozigot, begitu, paham? Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi dia kalau ditanya heterozigot, iya itu heterozigot, tapi tidak sempurna atau heterozigot sebagian, gitu. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Sudah cukup ya. Kita lanjut. Mbak Diandra sekarang, coba nomor 5. Manusia memiliki jumlah kromosom sebanyak titik-titik buah. Iya, yuk beritahu Ustazah. Berapa? Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaannya adalah buah, berarti manusia punya berapa buah kromosom, gitu ya? Jawabannya adalah 46. 46 kromosom. Ya, gitu ya anak-anak ya. Sadar itu.
selesai. Ya, sebentar anak-anak. Nih, 46 kromosom. Kalau pertanyaannya buah. Jadi manusia punya 46 kromosom. 46 buah kromosom. Pertanyaan saja, kalau ditanyakan pasang, ada berapa pasang kromosom? Manusia, kalau ditanya pasang, ada berapa pasang kromosom? Tinggal dibagi 2 saja ya. Jadi ada 23 pasang kromosom. Punya 23 pasang kromosom. Atau manusia punya 46 buah kromosom. Nah, sekarang pertanyaan Ustadzah. Manusia yang jumlah kromosomnya ada sekian, itu dibagi jadi 2. Beritahu Ustadzah. Apa macam, ada 2 macam kromosom pada manusia, apa dan apa? Oke, sudah ada yang menjawab. Benar. Jadi manusia mempunyai 2 macam kromosom. Manusia punya 2 macam kromosom. Apa saja itu? Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh. Kromosom tubuh ini ada berapa pasang atau berapa buah anak-anak? Kromosom ini ada berapa pasang atau berapa buah? Ada 22 pasang atau sama saja 44 buah. Begini. Ya, oke, benar. Sekarang, kalau kromosom satunya adalah disebut gonosom atau kromosom kelamin. Berapa pasang anak-anak? Kromosom kelamin atau kromosom seks. Berapa pasang? Ya, benar. Ada 1 pasang atau berapa buah? Atau 2 buah. Yang terdiri dari, kalau laki-laki, kan ada 2 buah. Berarti 2 huruf kan? Apa dan apa kalau laki-laki? Kalau laki-laki adalah, ya, oke, betul. Kalau laki-laki ada XY. Begini ya anak-anak. Sedangkan kalau pada perempuan, kan 2 itu kan? XY. Ada 2 kan? Ada 2 buah atau 1 pasang kromosom kelaminnya. Kalau perempuan yaitu ada XX. Ada 2 kan? Gitu. Paham anak-anak? Nah, sekarang biasanya orang-orang bisa melihat kromosom pada manusia. Biasanya dilihat ya kromosom manusia yang jumlahnya berpasang-pasangan ya. Jadi ada 23 pasang. Itu dikatakan sebagai kariotip. Tahu kariotip? Ada yang tahu? Kita sudah pernah kayaknya memberitahu ke Ustazah. Kariotip, tahu enggak? Seperti apa sih kariotip UC? Coba Ustazah. Ini bisa. Bentar. Ustazah bukakan dulu. Ada yang namanya kariotip anak-anak. Bentar. Carikan di Google ya. Kariotip. Jadi tes ya, dengan menggunakan tes ya, nanti akan kelihatan tes DNA atau tes untuk melihat pasangan kromosomnya, gitu ya. Sudah kelihatan belum sih? Nih, sudah share screen. Nah, kelihatan anak-anak seperti ini yang namanya kariotip. Tahu ya? Seperti ini kariotip. Ada berapa kariotip? Ya sesuai dengan jumlah kromosom manusia, berarti ada berapa? 23 pasang, gitu kan?
dan yang ini dikasih nama, anak-anak dikasih nomor. Jadi tiap kromosom itu dia mempunyai nomornya sendiri-sendiri. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 22, ini namanya adalah autosom. Paham? Jadi nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah kromosom tubuh atau autosom. Dia punya nomor, sudah dikasih nomor. Kemudian, sedangkan gonosomnya mana, Us? Atau kromosom kelaminnya mana? Kromosom kelaminnya ada di nomor 23. Paham, anak-anak? Kromosom kelaminnya ada di nomor 23. Loh, kamu lihat. XX, berarti ini apa? Perempuan bukan? Perempuan kan? Gitu. Jadi, kromosom kelaminnya atau gonosomnya ada di nomor 23. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 22 tadi apa? Autosom. Gitu ya. Paham? Yuk. Jadi, kalau misalnya mau tahu seperti apa, ada yang namanya kariotip. Kalau mau bertanya boleh, silahkan. Jadi, kariotip ini sudah dikasih nomor sendiri-sendiri. Untuk nomor 1 sampai nomor 22, kariotip ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 22, itu apa anak-anak tadi? Nomor 1 sampai nomor 22. Itu tadi apa? Yang mana? Autosom apa gonosom? Iya, betul. 1 sampai 22 itu dia namanya autosom. Sedangkan yang nomor 23 ini adalah gonosom. Gitu ya. Oke, paham? Yuk, lanjut. Sekarang nomor 6. Minta tolong Ustadzah Mbak Hanan untuk membacakan nomor 6. Ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat makhluk hidup disebut. Ya. Apa nama ilmunya anak-anak? A, B, C, D, yang mana? Betul sekali. Ya, terima kasih. Jawabannya benar ya. Jawabannya adalah genetika. Jawabannya genetika. Oh, yang tadi belum sana. Ya, jawabannya ya. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, tentang penurunan sifat pada makhluk hidup. Kemudian, ada seorang tokoh, siapa nama tokoh yang dia berjasa besar pada ilmu genetika ini. Yang biasanya dia dikenal sebagai bapak genetika. Siapa namanya? Tokoh pewarisan sifat. Dia mencetuskan satu hukum namanya hukum Mendel ya. Ya, oke. Benar sekali. Johann Gregor Mendel. Ya, anak-anak ya. Namanya Johann Gregor Mendel sih? Pokoknya inilah ya. Maaf. Johann Gregor Mendel. Nih. Dia mencetuskan hukum. Namanya adalah hukum apa? Hukum atau teori. Namanya adalah hukum Mendel berapa? Mendel 1 dan 2. Iya anak-anak, tahu ya? Oke. Yuk, kita lanjut. Nomor 7 sekarang. Ustazah minta tolong. Mbak Safa Asintia, dibacakan nomor 7. Seorang anak memiliki sifat tubuh kurus, A besar dan hidung mancung B besar. Dari kondisi di atas, sifat tubuh kurus dan hidung mancung disebut. Iya, apa anak-anak jawabannya? Tubuh kurus A besar dan hidung mancung B besar. Apa jawabannya? Tubuh kurus dan hidung mancung itu apa? Oke, ya. Benar ya. Itu namanya adalah sifat yang tampak dari luar. Apa disebut apa sifat yang tampak dari luar?
disebut fenotip. Jawabannya yang B. Gitu ya. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Kalau resesif apa? Kita usah deh. Kalau resesif itu apa? Coba di chat usah deh. Benar, iya. Sifat yang kalah. Benar sekali. Itu resesif. Sifat yang kalah. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar apa huruf kecil? Disimbolkan dengan huruf apa? Dengan huruf, ya, dengan huruf kecil. Itu ya. Kalau genotip, apa anak-anak? Kalau genotip, kita usah deh. Kalau genotip apa? Masih ingat deh kalian? Benar. Sifat yang tidak tampak dari luar itu adalah genotip. Kebalikan dari fenotip ya, yang tidak tampak dari luar. Nah, ini biasanya dia berupa apa? Ada yang tahu? Dia biasanya berupa, benar, disimbolkan dengan huruf. Benar sekali. Berupa huruf. Disimbolkan dengan huruf. Ya, dia berupa huruf. Kayak A besar itu genotip. B besar itu genotip. Ya, anak-anak ya. Sedangkan yang ini, intermediate. Apa intermediate? Kita usah deh. Intermediate adalah sifat yang benar sekali, sama kuat. Sifat yang sama kuat. Sifat yang sama kuat. Jadi kalau misalnya nanti ada persilangan antara mawar merah dengan mawar putih bersifat intermediate, berarti mawar merah itu kuat, putih juga kuat. Anaknya bagaimana? Anaknya bukan merah, bukan putih, tapi anaknya adalah gabungan dari keduanya. Gitu ya. Yaitu nanti apa gabungan merah karo putih? Ya merah muda atau pink gitu ya anak-anak ya. Paham? Kalau ini, coba sudah mau tanya ke kalian. Itu kan tadi ada A besar, B besar. Ini disebut apa? Disebut apa? Homozigot apa heterozigot? Disebut apa ini? A besar, B besar. Itu disebut apa? Benar sekali. Homozigot. Kalau mau lengkap lagi, homozigot apa? Boleh kalian sebutkan. Itu namanya homozigot dominan. Gitu ya. Kenapa homozigot dominan? Karena hurufnya besar semua. Gitu ya. Paham? Kalau A besar, A kecil. Disebut apa ini anak-anak? Besar kecil hurufnya. Maka dari itu dia disebut apa? Ya, benar sekali. Disebut heterozigot. Bisa ya, seperti ini ya. Heterozigot. Oke. Yuk, lanjut ya. Nomor 8. Yuk, minta tolong Mbak Faisa untuk membacakan soalnya. Halo, Faisa? Oh, ya, oke. Oke, yang lain. Ustazah minta tolong kepada Mas Helmi. Ada enggak Mas Helmi? Ganti cowok ya. Yuk. Silahkan Mas Helmi dibacakan soalnya. Persilangan antara dua individu dengan sifat dominan tidak penuh atau intermediat antara warna merah dan putih akan menghasilkan keturunan F2 dengan warna. Ya, kita bahas. Ada kata kuncinya di situ. Itu adalah kata kunci intermediate. Berarti sama kuat. Ya. Ada yang menjawab sudah? Oh iya. Oke, sudah ada yang menjawab anak-anak. Persilangan antara dua individu dengan sifat dominan tidak penuh intermediate antara warna merah dengan warna putih P1 ya. Warna merah nanti biasanya dia yang biasanya hurufnya gede ya, M besar merah. Ini kuat. Disilangkan dengan warna putih M kecil. Karena ada kata intermediate, putih ini juga kuat. Gitu ya, anak-anak ya.
Jadi ini fenotipnya adalah merah, sedangkan yang ini fenotipnya adalah putih. Gametnya. Gametnya apa? Karena ini monohibrid, tinggal dipisah saja M besar dan M besar. Begini kan? Karena sama, Mas Hilmi, coba. Boleh nggak Ustazah menghapus salah satu M ini, M besar ini? Boleh. Boleh. Oke, jadinya M besar saja. Sedangkan yang ini, Mas Hilmi, gametnya apa? M kecil dan M kecil. Ya, M kecil dan M kecil. Karena sama, boleh dihapus, Mas? Boleh. Boleh. Oke. Yang merah gametnya hanya ada satu, yang putih gametnya juga ada satu. Sekarang anaknya F1, karena 1 dan 1 gametnya gabung saja. Berarti anaknya apa, Mas Hilmi? M besar dan M kecil. Ya. Apa fenotipnya, Mas Hilmi? Merah kuat. Merah muda. Kuat, benar sekali. Merah muda. Karena merah kuat, putih juga kuat, dari tengah-tengahnya itu. Anaknya semuanya merah muda, 100%. Sudah selesai belum? Karena F2. Ditanyakan F2, ini baru ketemu F1. Sekarang kita P2. P2 adalah anaknya disilangkan dengan sesamanya. Ayo, apa Mas Helmi? Anaknya apa itu, Mas? M besar, M kecil. Ya, disilangkan dengan M besar, M kecil. benar sekali. Sekarang gametnya. Yuk, Mas Helmi, gametnya apa? Tinggal pisah saja. M besar dan M kecil. M besar dan M kecil. Boleh Ustazah menghapusnya, Mas? Salah satu? Boleh enggak? Enggak. Tidak. Tidak boleh, karena beda. Karena M-nya besar dan M-nya kecil. Itu bedanya maksudnya. Yang ini Mas Helmi, apa gametnya? M besar dan M kecil. M besar dan M kecil. Ini juga sama, tidak boleh dihapus. Sekarang F2. Mencari F2, kita bisa menggunakan diagram Punnett. Ya, anak-anak ya. Pakai tabel. Karena ada 2, berarti saya tegak buat 3. Jantan, betina. Yuk, Mas Helmi. Apa ini? Yang di sini, Mas. Hurufnya. M besar. M besar, sebelahnya M kecil. kecil. Sedangkan yang di sini, itu yang ini. Yuk, apa, Mas? Berarti M besar. M besar, bawahnya. M kecil. Ya. Sekarang, ada 4 kotak yang harus diisi. Yuk, silahkan Mas Helmi. Apa saja? Yang ini, kotak ini. M besar, M besar. Karena apa? Merah. Merah. Kemudian yang ini, M besar, M kecil. M besar, M kecil, warna apa? Merah muda. Merah muda. Terus, kotak ketiga, apa Mas Helmi? M besar, M kecil. M besar, M kecil, warna apa? Merah muda. Merah muda. Terus, yang ini, M kecil, M kecil. M kecil, M kecil, warna apa? Putih. Ya, putih. Warna putih. Begini ya, anak-anak ya. Nah, jadi pertanyaannya, menghasilkan keturunan F2 dengan warna apa? Tadi sudah ada yang menjawab, dan jawabannya adalah benar. C. Warna keturunan cucunya atau F2 ada yang warnanya merah, ada yang warnanya merah muda, ada yang warnanya putih. Jawabannya yang C. Begitu ya, anak-anak paham ya? Coba Mas Helmi kamu hitung. Yang nanti cucunya warna merah, F2-nya warna merah, ada berapa Mas Helmi? 1. Warna merah ada 1. Terus kalau yang warna merah muda ada berapa Mas? 2. 2. Kalau yang warna putih ada berapa? 1. Ya, seperti ini. Merah, kalau mau dibandingkan, merah banding merah muda banding putih, 1 banding 2 banding 1. Begitu ya, anak-anak ya. Lanjut sekarang, nomor 9. Ya, Ustazah minta tolong, Mas Hilbrand, nomor 9. Tolong dibaca. Ada, Mas Hilbrand?
Halo. Oke. Mas Gibran tidak terdengar ya. Sekarang coba minta tolong Mbak Fania, nomor 9. Ya, Mbak Fania. Halo, Mbak Fania ada? Oke, Ustazah ya, yang membaca ya. Persilangan buah mangga berbatang tinggi C besar C kecil dengan buah mangga berbatang pendek C kecil akan menghasilkan keturunan F1 dengan perbandingan bagaimana? Ada yang sudah bisa menemukan jawabannya? Yuk, beritahu Ustazah yang bisa menemukan jawabannya. P1 dulu Ustazah beritahu di sini. C besar C kecil. Disilangkan dengan C kecil C kecil. Ini ya. C besar C kecil ini adalah tanaman mangga berbatang tinggi. Terus kok tinggi kok C, kok enggak T, terserah soalnya gitu ya. Jangan protes sama soalnya. Ya anak-anak ya. Kalau soalnya dia maunya simbolnya C ya, udah ikut aja soal, tidak usah diprotes soalnya ya. Mau protes sama siapa? Enggak bisa. Kemudian kalau yang ini yang C kecil ini adalah mangga berbatang pendek. Sekarang gametnya. Ya, Ustazah minta tolong kepada salah satu. Yuk, Mbak Fatihah. Gametnya apa ini, Mbak Fatihah? Untuk C besar, C kecil, batang tinggi. C besar dan C kecil. Iya. Yang satunya, apa ini? C kecil dan C kecil. C kecil dan C kecil. Kalau satu, karena maaf karena sama, boleh satu saja ya. Sekarang F1. F1. Kita buat 3 dan 2. Jantan, betina. Yuk, ada 2. Yang gametnya 2. Taruh di sini, Mbak Fatihah. Apa ini? C besar. Sebelahnya? C kecil. Ya. Kalau yang bawahnya cuma satu gamet, apa? C kecil. Ya. Yuk, sekarang beritahu saja Mbak Fatihah. Apa? C besar dan C kecil. Ya, C besar, C kecil. Apa ini? Batang apa? Tinggi. Tinggi. Sedangkan yang sebelahnya? C kecil dan C kecil pendek. C kecil. Ya, C kecil, C kecil. Batang apa? Pendek. Pendek. Ya, oke. Pendek. Sekarang kita diminta menentukan persentasenya. Yang batang tinggi, kita cari persentasenya. Ayo, dicari Mbak Fatihah. Oh, sebentar. Yuk, kita cari di sini. Yang batang tinggi. Ada berapa Mbak Fatihah yang batang tinggi? 1. 1. Kita cari persentasenya. Berarti 1 per berapa? Per 2. 1/2. Kenapa per 2? Karena hanya ada 2 kotak yang diisi ya. Karena mau persentase berarti dikali. Kali berapa Mbak Fatihah? 100%. 100%. Sama dengan berapa? 50%. 50%. Begini ya, anak-anak ya. Sedangkan yang berbatang pendek Mbak Fatihah ada berapa? Ada 1. 1. Per berapa? Per 2 kali 100%. Ya, betul. Hasilnya berapa? 50%. 50%. Ya, hasilnya 50% anak-anak. Gini ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang C. Benar. Yang C. 50% berbatang tinggi, 50% berbatang pendek. Atau kalau mau dibandingkan, berarti perbandingannya adalah tinggi 1, pendek 1. Berarti 1 banding 1. Gitu ya. Lanjut, nomor 10. Yuk, minta tolong Ustazah nomor 10 kepada Mbak Diandra ya. Yuk, silahkan. Nomor 10, Us. Kacang kapri berbiji keriput B kecil disilangkan dengan kaca kapri biji bulat B besar. Genotipe dari keturunan F2 pada persilangan tersebut adalah D.
Ya, oke, sudah menjawab ya. Mungkin sudah menghitung dari rumah. Ayo, bantu Ustazah Mbak Diandra. Persilangan monohibrid besok keluar, keluar. Baik monohibrid dominan penuh maupun monohibrid intermediate, dua-duanya keluar. Jadi kamu harus bisa. Ya, anak-anak ya. Sudah yakin lah, kalian sudah bisa, kita sudah sering sekali. Ayo, T1, Mbak Diandra, apa yang disilangkan? P kecil, P kecil. Ya, disilangkan dengan apa? P besar, P besar. Ya, fenotipnya. B kecil itu apa? Biji apa? Keriput, Keriput. Sedangkan yang B besar bulat. bulat. Yuk, gametnya. Yuk, Mbak Diandra, apa gametnya? P kecil, B kecil. B kecil dan B kecil ya, karena sama tulis satu saja. Yang ini gametnya apa? P besar. Benar. Sekarang F1. Apa F1-nya Mbak Diandra? Digabungkan jadi satu. P besar, P kecil. Ya, apa fenotipnya? Untuk B besar dan B kecil ini. Bulat. Ya, bulat. Karena di sini tidak ada kata intermediate, ya, anak-anak ya. Jadi kamu memberikannya di sini bulat. Kalau tidak ada kata intermediate, berarti kamu bilangnya, kamu mencarinya dalam bentuk dominan penuh. Itu ya, belum selesai karena mintanya sampai F2. Kita buat P2. Yuk, Mbak Diandra, apa P2-nya? P besar, P kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Dengan apa berarti? Yang P sama. besar, P kecil. Benar sekali, bulat dengan bulat. Kita langsung ke gametnya. Apa Mbak Diandra gametnya? P besar dan P kecil. Ya, sedangkan yang ini? P besar dan P kecil. Ya, sama ya. Sekarang F2. Mencari F2 sama seperti tadi dengan menggunakan diagram Punnett. Jantan betina. Yuk, silahkan Mbak Diandra, beritahu saja apa yang di sini gametnya. P besar. Ya, B besar, satunya. P kecil. Ya, yang gamet yang ini ya, taruh di situ sudah. Sekarang yang gamet ini, taruh di yang menurun. Apa ini? P besar. P kecil. Ya, betul. Yuk, beritahu saja apa yang ada di sini. P besar, P besar. Apa fenotipnya? Bulat. Bulat. Sebelahnya sekarang apa ini? P besar, P kecil. Ya, apa fenotipnya? Bulat. Bulat. Kemudian yang di sini? P besar, P kecil. Besar, P kecil. Apa fenotipnya? Bulat. Bulat. Terus sebelahnya? P kecil, P kecil. Apa fenotipnya? Keriput. Keriput. Oke. Keriput. Pertanyaannya adalah genotip, bukan fenotip. Berapa perbandingan genotip pada F2? Pada F2. Ini kan? Yuk, sekarang. Yang dibandingkan genotipnya. Apa Mbak Diandra? Yang P dibanding besar, P besar. ya, banding. P besar, P kecil. Ya, banding. P kecil, P kecil. P kecil, P kecil. P besarnya ada berapa? Ada 1. Ada 1 banding 2. 2. P besar, P kecilnya ada 2. P kecilnya ada 1. Gitu ya, anak-anak. Oke, sip. Silakan. Oke, itu anak-anak 1:2:1. Itu perbandingan genotipnya ya. Kalau misalnya, Ustazah mau tanya. Kalau misalnya diketahui anaknya, Ustazah mau tanya. Kalau diketahui, di soal itu diketahui anaknya. Terus pertanyaan Ustazah, bagaimana cara menentukan induknya? Berarti kan ABC-nya induknya kan itu kan. Bagaimana cara, apa yang kamu lakukan? Menentukan induknya. Apa yang kamu lakukan anak-anak? Kalau diketahui di soal itu anaknya, diketahui sifatnya apa-apa. Yuk beritahu saja. Ada yang terus
kira-kira apa induk yang tepat untuk anak yang apa namanya yang ada pada soal gitu. Berarti apa yang kamu lakukan? Ada yang tahu? Bawahnya itu berarti kan persilangan kan, ini dengan ini dengan ini. Kamu yang kamu lakukan apa? Gimana? Biasanya kan kamu mencari anaknya kan, bukan yang ditanyakan, bukan mencari induknya kan. Kalau seperti ini kan mencari anaknya, ya enggak sih? Yuk, ada yang tahu? Boleh chat Ustazah. Apa yang kamu lakukan? Iya, betul. Iya, benar sekali. Dicoba satu-satu. Itu yang paling aman ya, anak-anak ya. Kamu coba satu-satu sampai mendapatkan anak yang sesuai dengan pada soalnya, gitu ya. Dicoba satu-satu. Paham? Oke, lanjut. Sekarang ini. Ya, minta tolong Ustazah kepada Mas Haris, ada enggak sih? Yuk Mas Haris, tolong dibacakan soalnya nomor 11. Gamet yang dibentuk oleh individu T besar T kecil, G besar G kecil adalah. Ya, Mas Haris, T besar T kecil, G besar G kecil itu homozigot apa heterozigot? Heterozigot. Heterozigot sempurna atau heterozigot sebagian? Sempurna. Sempurna, oke. Ya, sekarang anak-anak. Itu adalah heterozigot sempurna. Harus tahu mencari gametnya. Kalau heterozigot sempurna berarti itu kamu cari gametnya. Yuk, harus buat seperti ini. Ya. Yuk, Mas Haris. Apa gametnya berarti ini dengan ini? Satu, apa? T besar G besar. T besar, G besar. Benar. Yang kedua, ini dengan ini. Dua, apa? T besar G kecil. T besar, G kecil. Terus yang ketiga, ini dengan ini. Tiga. T kecil G besar. T kecil, G besar. Yang terakhir adalah ini dengan ini. 4. Apa? T kecil G kecil. Iya. Ini harus tahu ya, anak-anak ya. Berarti yang mana Mas Haris jawabannya? Yang A. Iya, benar sekali. Yang A. Harus tahu anak-anak. Menentukan gamet. Paham ya? Karena ini jadi pertama kali yang harus kalian kuasai. Yuk, lanjut. Nomor 12. Minta tolong nomor 12 Mbak Akila. Dewi ingin memperoleh tanaman, dibacakan. Ya, yuk. Dewi ingin. Dewi ingin memperoleh tanaman melon bibit unggul dari hasil persilangan dua jenis tanaman melon yang berbeda sifatnya. Salah satu tanaman melon tersebut memiliki sifat buah besar tidak manis, B besar, M kecil. Sedangkan sifat tanaman satunya adalah buah kecil manis, begitu buah kecil M besar. Sifat buah melon besar dan manis dominan terhadap sifat kecil dan tidak manis. Hasil persilangan kedua tanaman melon tersebut menghasilkan F2 sebagai berikut. Berdasarkan hasil pada F2, genotip yang paling mungkin disilangkan oleh Dewi untuk menghasilkan bibit unggul seluruhnya adalah engka. Ya. Ya. Ini dia mau cari bibit unggul. Benar enggak Mbak Akila? Dewi berarti mau cari bibit unggul enggak? Iya, Ustaz. Ya. Bibit unggul dulu sudah pernah Ustazah bilang, biasanya yang namanya bibit unggul itu adalah yang mempunyai sifat dominan apa resesif? Dominan. Betul sekali. Jadi bibit unggul ini adalah biasanya dimiliki oleh sifat yang dominan. Sifat dominan itu disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kamu cari yang akeh huruf besarnya. Disimbolkan dengan huruf besar. Kamu cari yang banyak huruf besarnya. Itu nanti yang pasti akan menunjukkan bahwa dia merupakan sifat unggul. Itu ya, anak-anak ya. Itu yang merupakan sifat unggul. Oke, mana yang banyak huruf besarnya? Bisa memberitahu Ustazah? Yang nomor 1, Mbak Akira. Mbak Akila, apa ini? Berarti nomor 1. B besar, M besar, M besar. Iya, nomor 1. Ini adalah B besar, M besar, M besar. Semua huruf besar, ya kan? Berarti ini sifat unggul enggak Mbak Akila?
Iya, Us. Ya, ini sifat unggul. Kita langsung saja ya ke jawabannya ya. Terus 1 dikawinkan dengan nomor 3. 1 sudah sifat unggul. Nomor 3, yuk Mbak Akila. Nomor 3 itu apa? B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Salah. M besar, M besar. Ini juga 3 huruf besar semua, ya kan? Yang kecil cuma yang B kecil saja. Kira-kira ini juga merupakan sifat unggul tidak Mbak Akila? Iya, Us. Iya, ya sudah. Ini yang disilangkan. Paham ya anak-anak ya? Carinya seperti itu. Itu ya. Oke, nomor 13 sekarang. Ya, Ustazah minta tolong kepada Mas Zaki. Ada enggak Mas Zaki? Ya. Ya, silakan Mas Zaki dibaca. Tanaman kapri berbunga merah disilangkan dengan kapri berbunga putih. F1 100% berupa kapri berbunga merah. Hal ini menunjukkan bahwa Anda yang silakan di chat Ustazah jawaban kalian apa? Kapri merah dengan kapri putih disilangkan. Anaknya semuanya berupa kapri merah. Apa anak-anak? Ada yang tahu jawabannya? Bisa di chat Ustazah. Iya. Ayo lagi. Baru 2 orang yang chat Ustazah. Ada yang mau menjawab lainnya? Sudah cukup 2 orang saja. Ya. Oke, dan ini orang-orang ini jawabannya benar ya, anak-anak ya. Jadi anaknya adalah warna bunganya merah, ya kan? Anaknya warna bunganya merah. Berarti yang merah itu kira-kira warna dominan apa warna resesif anak-anak? Anaknya warna bunganya merah. Berarti yang warna merah itu dominan enggak? Warna merah itu dominan. Berarti sedangkan warna putihnya bagaimana? Sedangkan warna putihnya bagaimana? Resesif. Begitu kan? Warna putihnya resesif, merahnya dominan. Nah, karena warna merahnya dominan, maka dari itu anaknya itu akan berwarna merah. Jadi jawabannya sifat putih akan resesif terhadap merah, gitu ya. Nah, ini berarti sifatnya dominan penuh. Iya, ini dominan penuh. Kenapa kok dominan penuh? Kan tidak ada kata intermediate, gitu ya, atau tidak ada kata merah muda, gitu anak-anak. Jadi ini adalah soal itu bersifat dominan penuh. Dominan penuh. Keluar loh ya seperti ini. Kamu harus bisa memahami konsepnya loh ya. Jadi tidak hanya hitung-hitungan aja. Yang atas-atas tadi juga sama, Us. Iya, di hibrid menentukan bibit unggul, monohibrid, dominan penuh, intermediate, semua keluar. Sifat dominan penuh. Ini bukan intermediate ya. 14 sekarang. Yuk, minta tolong kepada siapa ya? Siapa aja sih anak-anak yang ada di sini? Ya coba Mbak Sekar ya. Contoh penyakit keturunan pada manusia yang terpaut kromosom seks adalah? Ya, apa anak-anak jawabannya? Berikan beritahu Ustazah, chat boleh. Yang terpaut dengan kromosom seks adalah? Oke, sip, bagus. Terima kasih. Yang terpaut kromosom seks jawabannya adalah hemofilia. Ya. Selain hemofilia, apalagi anak-anak? Yang terpaut kromosom kelamin atau kromosom seks. Yang terpaut kromosom kelamin. Apa? Selain hemofilia adalah? Ya, benar sekali. Buta warna. Buta warna. Ya. Sudah tahu ya persilangannya ya. Nggak tak ulang lagi loh anak-anak. Sedangkan yang terpaut kromosom tubuh. Beritahu Ustazah.
Penyakit apa? Gangguan atau kelainan apa yang terpaut kromosom tubuh? Ya, apalagi selain albino? Misalnya tulis albino, ada yang tahu apalagi? Oke, botak, kepala botak itu termasuk kelainan juga ya, gangguan ya. Apalagi karena tidak ada yang mau botak. Sebentar, kalau untuk sindrom Down itu, mohon maaf anak-anak, itu adalah kelainan bukan karena terpaut kromosom tubuh, tapi karena kekurangan atau kelebihan kromosom. Gitu ya, bukan. Jadi ini tidak terpaut kromosom tubuh, tapi itu karena orang itu kekurangan ataupun kelebihan kromosom. Gitu. Ada yang menjawab telinga menempel dan menggantung. Telinga menempel dan menggantung itu bukan kelainan. Kita sudah pernah memberitahu kalian kan? Tidak, itu bukan kelainan. Mau menggantung enggak apa-apa, mau nempel enggak apa-apa. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia yang diturunkan kepada keturunannya, bukan kelainan. Ada lagi? Ini loh anak-anak, brachydactyly. Ya, itu apa namanya yang satu, bukan, kalau buta warna terpaut kromosom seks ya. Yang jarinya itu lebih dari 5 ya. Atau polydactyly. Gitu. Ya, oke. Lanjut ya. 15. Minta tolong dibaca. Yuk, Mas Haidar. Jenis kelainan dan penyakit pada manusia yang biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya adalah? Ayo, jawabannya apa? Bisa chat Ustadzah. Oh iya, maaf Ustadzah. Ini berasi ya. Kalau biasanya polydactyly itu banyak ya. Ya, maaf. Ya, oke, terima kasih. Jarinya pendek. Oke, yuk. Nomor 5. 15. Apa jawabannya 15? Yuk, bisa chat Ustadzah. Ya, benar. Sudah ada yang menjawab ya. Jenis kelainan dan penyakit pada manusia yang bisa diturunkan dari generasi sebelumnya adalah kencing manis, buta warna, hemofilia. Ya, yang A salah. Kenapa? Yang A salah. Oh. Ya, oke. Sebentar. Yang A salah karena ada leukemia. Epilepsi. Epilepsi nama lainnya ayan. Kalau kalian tahu, anak-anak tahu enggak epilepsi itu? Jadi dia penyakit nggak tahu. Ya, dia adalah gangguan pada sistem saraf ya, anak-anak ya. Jadi bukan gangguan karena diturunkan atau karena keturunan, begitu ya. Jadi dia adalah gangguan pada saraf di mana tidak bisa mengontrol sarafnya sendiri sehingga terkadang dia kejang-kejang seperti itu, yang akhirnya ya harus segera ditangani gitu ya anak-anak ya. Itu seperti itu, gangguan epilepsi. Jadi dia bukan penyakit. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Sebentar, Ustazah. Taruh dulu. Oh iya, kalau tadi ada yang menyebutkan albino. Kalau albino itu bagaimana? Penyakit yang bagaimana kalau albino itu? Yuk, bisa beritahu Ustazah. Kalau albino itu gangguan yang bagaimana? Apa? Benar, ya. Iya, betul. Tidak ada pigmen warna. Jadi dia tidak punya pigmen warna sehingga semua kulitnya, matanya, rambutnya berwarna putih karena tidak punya pigmen warna. Begitu ya anak-anak ya. 17 dulu. Ya, 16 itu lama. Persilangan dihibrid keluar, iya. Persilangan dihibrid juga keluar ya, anak-anak ya. Jadi kalian mohon untuk bisa, pokoknya yang tak pakai jadi soal di sini,
itu ya itulah besok yang materi-materi yang akan dikeluarkan ketika PAS. Tapi tidak sama persis dengan ini loh ya, enggak mungkin sama persis dengan ini. Itu ya, tapi karena kamu harus tahu konsepnya, harus tahu caranya gitu. 17. Yuk, silahkan dibaca nomor 17. Mbak Iza. 17 Us. Iya. Pemeliharaan tanaman dan hewan yang salah satunya dengan cara hibridisasi merupakan langkah pengembangan sumber daya alam untuk apa jawabannya anak-anak? Bisa chat Ustazah? Oke, ada yang sudah menjawab. Ayo, ada lagi yang mau menjawab? Silahkan chat Ustazah. Benar. Ada lagi? Jawabannya, pemulihan tanaman dan hewan yang salah satunya dengan cara persilangan atau hibridisasi merupakan langkah pengembangan sumber daya alam untuk mencari bibit unggul. Suka enggak sih orang-orang biasanya dengan bibit unggul? Iya, itu yang memang dicari karena dia mempunyai banyak kelebihan. Gitu ya anak-anak ya, itulah yang namanya bibit unggul. Salah satunya dengan cara persilangan atau hibridisasi. Contoh, ada yang namanya padi unggul. Coba beritahu Ustazah, ada yang masih ingat tidak? Apa keunggulan dari padi yang sudah dimuliakan, yang mengalami pemuliaan tanaman? Apa keunggulannya? Silahkan, yang masih ingat chat Ustazah. Ya, betul, pulen. Berasnya pulen, apalagi selain pulen? Baunya harum, benar sekali, atau wangi. Selain harum atau wangi, apalagi anak-anak? Anti hama, betul. Dia tahan terhadap hama. Apalagi? Tahan kekeringan, ya betul. Itu ya anak-anak ya. Itu adalah beberapa kelebihan atau keuntungan. Salah satunya ada terjadi pada tanaman padi. Memang sengaja dibuat manusia punya kelebihan seperti itu. Produksi banyak, benar sekali. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah, kan memang mereka semua punya banyak kelebihan anak-anak. Padi, jagung, kemudian kalau hewan ya ayam, sapi, gitu ya. Dia mempunyai banyak kelebihan. Sekarang ada enggak kekurangannya? Ada enggak kekurangannya atau kelemahan dari pemuliaan tanaman ini? Betul sekali, ada. Apa? Beritahu Ustazah. Apa kira-kira kekurangan dari tanaman yang mengalami pemuliaan maupun hewan? Benar sekali, iya. Jadi nanti akan ada yang namanya, sudah tulis di sini ya, kekurangan atau kelemahan dari pemuliaan tanaman ataupun hewan. Jadi tidak semata-mata dia punya kelebihan semua, anak-anak. Pasti ada kekurangannya ya. Pemuliaan tanaman atau hewan adalah akan, benar jawabannya ini tadi ya, akan varietas aslinya akan lama-lama hilang. Gitu, varietas asli itu lama-lama hilang, atau dia bisa juga mengurangi keanekaragaman hayati. Itu ya. Loh, tadi tak taruh di mana tadi anak-anak? Oh ya ini. Jadi dia akan kurang atau lama-lama hilang. Apa yang hilang? Varietas aslinya. Atau dia mengalami kepunahan atau punah. Hilang, varietas aslinya hilang atau punah, sehingga itu tidak bagus kalau seperti itu anak-anak. Jadi tidak ada yang boleh hilang. Nah ini namanya dia nanti akan mengurangi atau apa sih bilangnya ya? Atau membuat punah plasma nutfah ya. Jadi mengurangi mengurangi atau membuat punah plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah keanekaragaman gen. Jadi dia akan mengurangi keberadaan plasma nutfah. Ini ya. Seperti itu. Nah, kekurangannya. Kalau kelebihannya sudah bahas kemarin ya. Oke, sekarang
Sudah kurang 3 menit anak-anak. Persilangan di hibrid sudah paham belum kalian? Ini juga coba nomor 18. Ini juga keluar usia ada anak-anak. Jadi ada nomor pewarisan sifat pada makhluk hidup ya, pada manusia khususnya. Yuk coba 18 dulu weh, sing cepat. 16 itu lama. Sedangkan kita waktunya sudah mau habis ya. 18. Yuk sudah minta tolong Mas Zaki lagi 18 dibaca Mas. Bagaimana keturunan dihasilkan dari perkawinan antara ibu berambut keriting, K besar dengan ayah berambut lurus, K kecil. Jelaskan dengan bagan. Ya, jelaskan dengan bagan. Ayo Mas Zaki, yang disilangkan ibunya, bagaimana ibunya? K besar. Ya, disilangkan dengan apa? K kecil. Iya, benar. Yang K besar ini adalah berambut keriting, ya. Keriting sudah ditentukan di situ. Sedangkan yang satunya adalah K kecil ini berambut apa? K kecil ini berambut lurus. Yuk, gametnya Mas Zaki, beritahu saya. Apa ini gametnya? K besar. K besar. Sedangkan yang ini gametnya apa? Kecil. Ya, harusnya kan K besar dan K besar ya. Tapi karena sama tulis satu saja. Anaknya. Yuk, silahkan Mas Zaki. Anaknya apa ini berarti? K besar, K kecil. K besar, K kecil. Rambutnya apa Mas Zaki? Anaknya ini. Keriting. Rambutnya oke. Nanti kamu ngikut soal ya, anak-anak ya. Rambutnya nanti bisa ada yang beberapa soal nanti menyebutkan keriting bisa karena dominan ini ya. Jadi karena dominan, tapi karena di situ tidak disebutkan kata dominan, berarti rambutnya apa Mas Zaki? Di sini tidak ada kata dominan loh ya di pertanyaan. Benar sekali. Rambutnya jadi ikal. Ikal itu apa? Bergelombang karena tidak ada kata dominan. Tapi pertanyaan Ustazah, kalau nanti di soal tak tambahi gini, kalau nanti K besar bersifat dominan terhadap rambut lurus, berarti anaknya yang K besar K kecil nanti rambutnya apa Mas Zaki? Keriting. Gitu ya, anak-anak ya, paham? Gitu ya? Oke. Satu lagi. Aduh, ini banyak ini. Yuk, saya minta tolong. Mbak Safa Acintia. Yuk dibaca. Disilangkan tanaman mangga berbatang tinggi dan berbuah manis, T besar, T kecil, M besar, dengan tanaman mangga berbatang pendek dan berbuah asam, T kecil, M kecil. Maka presentase jumlah tanaman mangga berbatang pendek manis, T kecil, M besar, hasil persilangannya adalah? Ya, yuk. Sudah dibantu ya Mbak Safa ya. Apa? Intinya Mbak Safa. Yang pertama. T besar, T kecil, M besar. Iya. Disilangkan dengan T kecil, M kecil. M besar, M kecil. Ya, oke. Ini adalah tinggi manis. Maaf, itu bukan T kecil, M kecil. Oh, sebentar. Persentase jumlah tanaman mangga berbatang pendek manis. Pendek itu T kecil. Manis sih Mbak Safa. Berarti kan M-nya besar. Iya enggak? Ini. Benar ya? Itu kan kayaknya itu kan yang disilangkan yang T besar, T kecil, M besar, Oh, dengan T kecil, iya. T kecil. Maaf Mbak Safa. Iya betul. Ya Allah, Ustazah. Sudah, betul sekali. Maaf sekali ya, Ustazah tidak teliti. T kecil, M kecil. Benar sekali. Ini tinggi manis. Ya. Yang ini
adalah pendek asam. Benar. Ya, terima kasih ya. Oke, besok harus teliti ya anak-anak ya. Harus itu. Yuk, Mbak Safa, beritahu Ustazah. Menentukan gamet. Harus tahu anak-anak. Kayak tadi, 4 tahap tadi. Yuk, silahkan. Apa Mbak Safa ini gametnya? T besar, M besar, Apalagi? T besar, M besar, T besar, M besar. T kecil, M besar, Iya. Terus? T kecil, M besar. Iya. Yang sama dihapus boleh? Boleh, Us. Ya, oke. Ini sudah hapus ya. Ini juga sama. Oke, sekarang yang ini. Yang satunya, Mbak Safa. Yang ini apa? Gametnya. T kecil, M kecil. Iya, semuanya nanti sama seperti itu ya. Karena sama, tak tulis satu saja. Begitu ya. Oke. Yang tinggi manis ada 2 gametnya. Yang pendek asam ada 1 gametnya. Sekarang F1. Oh, karena tadi cuman ini aja ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Terus kok sedikit sekali gametnya? Iya, kamu tergantung dari soalnya gitu ya. Mengikuti soalnya. Yuk, kita buat tabel. 3 sama 2. Jantan, betina. Yuk, Mbak Safa. Apa gamet yang ada di sini? T besar, M besar. Sebelahnya? T kecil, M besar. T kecil, M besar. Yuk, yang ini? T kecil, M kecil. Benar sekali. Yo, ada 2 kotak yang harus diisi. Apa ini? T besar, T kecil, M besar, M kecil. Iya, apa fenotipnya? Tinggi manis. Tinggi manis. Sedangkan yang ini? T kecil, M Iya. besar, M kecil. Oh. T kecil, M besar, M kecil. Apa? Pendek manis. Pendek. T kecil ya, manis. Oke, sekarang persentase jumlah tanaman mangga berbatang pendek manis. Yuk cari Mbak Safa, batang pendek rasa manis. Ada berapa? Persentase. Ada berapa itu? Ada berapa pendek manis? 1. 1. Per berapa? 2. Karena cuma ada 2 kotak ya. Kali berapa? 100%. 100%. Hasilnya adalah 50%, Us. 50%. Begini ya, anak-anak ya, bisa menentukan kalaupun nanti kotaknya ada 16, ya kamu harus isi 16 itu semuanya. Gitu ya. Kalaupun kotaknya nanti ada 8, ya diisi. Bisa kan menentukan kotak-kotak ini seperti apa caranya? Bisa ya. Ini adalah persilangan di hibrid yang nanti persilangan di hibrid juga akan keluar. Gitu ya, anak-anak. Paham? Itu insya Allah seperti ini anak-anak model soal yang besok akan kita keluarkan ketika PAS, khususnya yang IPA biologi. Ada yang mau bertanya? Nanti Ustazah share ya untuk jawabannya, dan juga nanti Ustazah berikan juga untuk rekamannya biar yang lain bisa kalau kalian mau mendengarkan lagi juga boleh gitu. Dan jangan lupa Ustazah di PK Learning sudah mengupload ya, dari dulu sudah ya mengupload soal dan juga jawabannya anak-anak yang sudah Ustazah berikan, mulai dari soal TTS, soal train maupun soal persiapan untuk PAS tambahan soal persiapan PAS kalau tidak salah, coba nanti dicek ya. Yang kelainan kromosom sama hukum Mendel nggak masuk, kelainan kromosom nggak masuk anak-anak gitu ya. Kelainan kromosom seperti maksudnya kelainan kromosom seperti sindrom Down itu loh ya. Sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter enggak ada. Enggak usah. Tapi kayak buta warna, kayak albino, kemudian hemofilia dipelajari loh ya. Yang itu gitu. Kelainan yang seperti nanti diturunkan, kelainan yang diturunkan dipelajari. Gitu anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada? Tidak ada? Sudah? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, bismillah ya anak-anak ya. Semoga besok kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan. Kemudian nanti kalian juga mendapatkan nilai yang terbaik. Harapannya Ustazah kalian semua dapat 100. Amin. Gitu ya, insya Allah bisa ya. Dan tolong semua kerjakan dengan jujur. Kerjakan atas kemampuan kalian sendiri. Tidak perlu chat dengan temannya atau memberikan jawaban kepada temannya. Begitu ya, anak-anak. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ada tidak? Karena sudah mau maghrib. Sudah cukup ya, tidak terasa. Ya terasa ada yang lama ya anak-anak ya. Tidak apa-apa ya, bismillah. Semoga ikhtiar kita, usaha kita membuahkan hasil, nilainya bagus, dan jangan lama banget ujian, tidak apa-apa. Kalian juga ibadah, juga merupakan ibadah ya, belajar bersama di sini. Jadi jangan mengeluh, jangan berputus asa gitu ya. Oke, bismillah. Untuk besok anak-anak, semoga sukses dan lancar. Amin. Sudah terakhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri ya dengan berdoa ya. Yuk, kita akhiri anak-anak semuanya dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau ngecek PK Learning-nya Ustazah boleh ya, silahkan dicek bagian materi anak-anak. Di situ kumpulan soal-soal dan kunci jawabannya ada. Ya. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, amin. Sama-sama, ya sama-sama anak-anak semua. Semangat ya. Semoga IPA 100 semua, amin. Amin, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua. Sip, luar biasa ya. Ya, oke, sama-sama anak-anak semua ya. Selamat mengerjakan ibadah sholat maghrib ya. Sama-sama anak-anak. Ya, oke. Ustazah N ya, anak-anak ya.